Selasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atau Kamis itu dilanjutkan pendamping pertanyaan desa itu. Kecamatan Payungan mewakili Lanjut penyemaknya pendamping desa sekabupaten Majalengka. Pada hari ini dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi BUMDes bersama DPMD Kabupaten Majalengka, juga BUMDes Kabupaten Majalengka, juga pendamping desa Kabupaten Majalengka dalam rangka membahas program nasional makan gizi gratis yang nantinya akan dikolaborasikan kami pendamping desa juga BUMDes Kabupaten Majalengka juga DPMD untuk BUMDes ikut berperan aktif dalam program nasional tersebut seperti itu. Mudah-mudahan ke depan BUMDes yang sejak lama seolah mati suri dengan adanya program ini bisa menggeliat kembali, jadi BUMDes berdaya dengan masyarakat dan program nasional pun tetap menjadi terus. Kenapa dikumpulkan? Karena ada beberapa poin dengan adanya Undang-Undang Desa Nomor 3 tahun 2024 yang di perubahan itu ada beberapa kebijakan Bapak Ibu perlu diketahui. Sedang dibahas tentang gizi. Mungkin nanti Pak Am secara teknis harus apa disiapkan BUMDes. Secara kebijakan nanti Pak Kabid juga yang akan menyampaikan. Mudah-mudahan di acara yang mohon maaf sederhana ya bahasa kita mah ya emok, calik, sila, barang-barang pulang dari sini tuh harus ada output yang dibawa. Kenapa camat pasti nanya apa sih hasilnya? Karena akan membuat perencanaan ke desa. Seperti apa konsep? Ini masih ada rancangan ya, rancangan APBDes itu masih ada tahap verifikasi, makanya bagaimana menyikapinya perencanaan desa, lalu sinergitas dengan perencanaan kabupaten dan sinergitas juga dengan perencanaan nasional. Sudah sedikit diulas oleh Pak Kasih, Pak Anedi, sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Desa terbaru, amanat dalam undang-undang tersebut, dan juga peraturan perundang-undangan yang sudah dibentuk terkait BUMDes, bahwa salah satu tujuan dibentuknya BUMDes itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melihat potensi-potensi yang ada di desa dengan adanya dana desa yang sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat dari APBN. Seyogianya memang potensi tersebut untuk bisa semaksimal mungkin dikelola oleh desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Komunikasi yang baik antara stakeholder, sinergitas, dan setiap ada permasalahan ya tadi itu dikomunikasikan dengan baik, jadi tidak berlarut-larut terus unsur-unsur politik dan lain sebagainya, karena memang BUMDes itu arahnya profit oriented, jadi ya hal-hal yang sifatnya politis itu ya karena tadi menginginkan untuk kemajuan masyarakat tersebut untuk dipikirkan lah adanya program tersebut. Nanti diharapkan BUMDes bisa mempunyai peluang lebih
memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di masing-masing desa tersebut. Membangun ekonomi desa melalui sinergisitas antara BUMDes, pendamping desa, dan DPMD sebagai corong dari Pemda. Nah, subnya ke bawahnya yang harus nanti kita bedah adalah kolaborasi, kerja bersama. Jadi kerja bersama antara BUMDes dan BUMDes bersama LKD melalui sebuah lembaga. Artinya kita bekerja bersama-sama, berkolaborasi di bawah naungan sebuah lembaga. Kita tahu di Majalengka belum ada yang namanya asosiasi BUMDes. Baru hanya ada nama Forum BUMDes, pembinaan BUMDes. Arahnya mau kemana nih, gitu kan? Ini kan urusan DPMD ini. Arah membina BUMDesnya mau kemana? Arah atau tujuannya mau seperti apa BUMDes itu? Maka lahirlah kebijakan-kebijakan. Mungkin nanti dibedah oleh Pak Kabid. Ini kalau kita mau membuat sebuah lembaga, tentunya harus ada visi dan misi. Fungsi dari lembaga tersebut mau ngapain, kan gitu. Kalau di Kabupaten Majalengka baru ada forum, bagaimana dari sebuah forum ini melahirkan berbagai macam gagasan. Itu ya, tema besarnya tentang bagaimana mengembangkan ekonomi desa melalui BUMDes. Itu tema besarnya. Baik, berikutnya pasti akan selalu ada lah pemikiran seperti itu. Bisa nggak nih BUMDes berjalan gitu? Nah, mungkin hari ini akan lebih lebih tertib karena BUMDes mana yang bisa melakukan sebagai penyedia barjasnya tadi. Itu kan wajib ya, syarat utamanya adalah BUMDes yang sudah berbadan hukum. Pendamping Pak Kabid terus menerus ke BUMDes dampingannya, memberi semangat, ngebantuan supaya yuk segera BUMDesnya berbadan hukum. Yang repotnya numpuk di saya Pak. Ya nitip, ya hayang. Ini regulasinya tidak jelas sampai sekarang. Apalagi sekarang ini kan bulan Desember Pak. Kalau Desember itu Oktober, November itu sudah draft APBDes. Bukan lagi berbicara RKPDes yang sudah ditetapkan di bulan September di tanggal 31. Jadi saya pikir ini saya sangat pesimis untuk 2025 untuk ketahanan pangan, karena ketahanan pangan kan prinsipnya ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, kemudian salah satunya adalah diversifikasi pangan. Baik itu oleh Pak Kabid maupun Pak TA dari kabupaten. Yang pertama ini sebenarnya di Kecamatan Lemah-Sugih itu ya, alhamdulillah memang kemarin-kemarin itu ada beberapa usulan dari beberapa BUMDes bahwa ini kapan katanya kita akan melaksanakan kumpulan terkait program makan bergizi gratis gitu ya. Tetapi saya juga agak ragu-ragu ketika mau berkumpul karena memang regulasi dari kabupaten atau rapat dari kabupaten memang kemarin-kemarin belum ada ya. Baru dua BUMDes di Kabupaten Majalengka. Nah, apakah misalkan untuk yang selanjutnya ini desa-desa yang lain gitu ya, kalau misalkan nanti ininya tidak ada lagi atau hanya terbatas gitu ya, apakah dari kecamatan yang satu boleh ke kecamatan yang lain atau seperti apa? Teknis pengadaan ini bahwa ini seperti apa nantinya? Apakah benar bahwa memang kemarin sempat mendengar bahwa satu BUMDes itu tidak boleh atau minimal harus penyediaannya itu 3.000 paket. Satu BUMDes itu satu e-katalog ya Pak ya. Arahnya sama lah sama Bu Rena ya. Satu e-katalog itu satu BUMDes Pak. Jika pemerintah pusat transfer ke BUMDes ya 31 juta. Terus per BUMDesnya itu satu desanya misalkan ya di desa Siragali saya KPM-nya itu cuma 900 orang. Itu bisa atau berapa gitu ya. Cuman bisa di-cover oleh dana sekitar 10 juta.
tapi transferan dari pemerintah pusat 31,5 juta misalkan ya. Nah itu sisa uangnya mau dikemanain Pak? Ketahanan pangannya itu punya sendirilah gitu. Nah sedangkan Pak di samping-samping rumah kita itu ada peternak ayam pedaging ya Bu ya, ada penyedia beras, ada penyedia telur gitu kan. Gimana kita mau kerja sama masyarakat sekitar gitu? Kalau kita yang punya gitu, nanti gimana kalau kita pasang harga murah teuing Pak? Karunya apa misalnya senang? Bagaimana proses dan langkah-langkah untuk BUMDes kita mendapat katalog? Itu yang saya sampaikan. Nah, karyawannya itulah yang nanti direkomendasikan oleh BUMDes. Ya, BUMDes tidak harus berbadan hukum saat itu. Nah, itu yang pertama yang bisa dilakukan BUMDes. Yang kedua, yang bisa dilakukan BUMDes, meskipun BUMDes belum berbadan hukum, adalah BUMDes bisa sebagai pengantar makanannya. Berarti BUMDes yang memiliki transportasi. Itu kan harus diantarkan, Bu. Satu hari 3.000 bungkus. Ya, sabaraha karung, sabaraha kintalan eta sampah. Sampahnya sampah basah tentunya. Nah itu karena poin di gedung itu ada khusus untuk penyediaan sampahnya. Nah sampahnya itulah yang bisa dikerjasamakan dengan KGJLOG Pak. Jadi BUMDes sebagai penyedia bahan pokok makanannya di KBLI-nya belum terdaftarkan. Ini yang jadi masalah. Bagi BUMDes yang sudah berbadan hukum, ingin KBLI-nya dirubah, ini yang terjadi persoalan. Nah kemarin di aplikasinya tidak ada penambahan kode KBLI. Tidak ada. Kalau di awal-awal mah ada, sekarang jadi tidak ada. Lalu terakhir akan dimunculkan lagi di aplikasinya supaya ada fasilitas untuk menambahkan kode KBLI.